yang nggak berani tegas. Saya pendukung Jokowi 2 periode, Pak. SK-nya jelas, Pak. Tapi melihat dia di periode kedua ini, topengnya terbuka jelas ini. Memang gaya maaf ya, bukan ini ya, tapi gaya Jawanya lemah lembut kayaknya. Tapi ini kita bicara negara, Pak, harus tegas, Pak. Aturan undang-undangnya harus jelas, dijalankan jelas. Ini kan tidak, semua bermain ini. Dengan kasus Ahok aja kan kita bisa nilai, Pak. Jelas-jelas difitnah kok bisa divonis 2 tahun. Nggak masuk akal sehat, Pak. Ya kan? Lah apa gunanya ngaku-ngaku Indonesia negara hukum? Hukum yang seperti apa, Pak? Jika tidak ada ponpes seperti Al Zaitun ini, nanti ya tidak ada tuh orang-orang yang pluralis lagi, Pak. Makin habis nanti, makin habis gitu, makin habis, dan akhirnya ya udah semuanya nanti mirip kayak Bahar Smith semua gitu, Bahar bin Smith semua jadinya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Ya sekedar info saja, baru saja kan Pak Jokowi melantik ini ya Wakapolri baru ya, Pak siapa, Pak Agus ya kalau nggak salah, Pak Agus Andrianto. Itu Pak Agus itu yang waktu dulu dia zaman Kabareskrim, dia yang memberikan red notice untuk Pak Paul, hati-hati. Terus Saifuddin Ibrahim juga waktu dia masih Kabareskrim, beliau juga yang memberikan red notice gitu. Jadi ya kita ini hidup udah memang di tengah serigala sih, Pak. Dilakukan Jokowi. Secara hukum aja amburadul kok negara ini. Korupsinya makin banyak kan. Menteri Sosialnya yang ketangkap itu kan, dia bilang berapa minggu sebelumnya akan ditindak tegas hukum mati. Begitu ketangkap, dia punya menteri sendiri. Apa yang dia lakukan? Nggak ada. Omdo aja kan. Makanya 3 menteri ketangkap korupsi. Nah, dia ke bosnya. Kok nggak bisa tahu? Nggak bisa. Ya itu contoh soal bagus. Oh, Pak Polnya nggak ada. Ya udah. Langsung aja dipanggil tuh, Pak. Ada pada Yakumba tuh dari Sen. Ya ini yang next ini interracial. Apa ini interracial? Ayo langsung, Pak. Ada rakyat jelata, ada Dayakumba. Gimana mau nggak ada mic-nya, gimana mau disuruh ngomong dia? Oh, internasional. Nah, itu iPhone sudah dibuka, silakan iPhone, silakan. Halo, Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak, Bapak-bapak. Malam. Mungkin siang sore di Eropa atau di Amerika ya. Iya, pertama-tama ya saya mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan, Pak, untuk ngobrol sampai hari ini ya, Pak, ya, diberikan kesempatan. Ya memang Indonesia memang seperti ini, Pak. Jadi secara de facto ya memang dari awal ya, semenjak reformasi itu semua orang merasa bebas dan perlu adanya pemimpin yang tegas ya kalau menurut saya. Jokowi ini baik, tapi sayangnya dia terlalu baik sih kalau menurut saya, terlalu baik. Jadi terlalu demokratis gitu. Nah, yang periode kedua ini, semenjak ada kasus Ahok yang demo berjilid-jilid itu, sepertinya presiden kita ini trauma gitu ya. Jadi benar kata tadi Pak Paul bilang, kepolisian itu kan berdasarkan keamanan ya, keputusannya, hukumnya, langkah-langkah hukumnya itu berdasarkan situasi keamanan, keributan atau mencegah keributan gitu. Jadi bukan soal benar atau tidaknya gitu. Kasus Ahok sendiri kan sebenarnya kan tidak salah kan Ahoknya kan, cuma dicari-cari kesalahannya karena
hampir tiap hari, tiap minggu itu kan demo terus kan. Nah ini yang terjadi sekarang ini gitu. Beda ceritanya mungkin kalau dulu waktu ada zamannya Orde Baru ya, ada LB Murdani ya, itu kan tegas sekali tuh. Memang cenderung otoriter, tapi efeknya tidak ada yang berani gitu, tidak ada yang berani. Tidak mungkin itu kejadian ada demo-demo seperti kayak gini gitu kan, gitu. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua menurut saya ya memang umat Kristen ini Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya umat Kristen ya bertobat ya. Dia menyeleksi lah siapa-siapa yang luluh gitu ya, ikut arus dunia, atau siapa-siapa yang dia kuat imannya gitu. Kuat imannya itu dia tidak jatuh dalam dosa, terus menjadi teladan, menjadi berkat gitu ya, dan berani menyangkal diri gitu, tidak ikut-ikutan gitu, dalam artian ikut arus dunia lah gitu ya. Ini semua menyalahkan Panji Gumilang gitu. Nah, tapi harusnya ada orang-orang Kristen yang dia berani ya, seperti Pak Paul ini. Memang tidak gampang ya, tapi memang harus dibutuhkan banyak pengorbanan Pak gitu. Ya saya berharap Pak Paul ini terus diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, dan mungkin harusnya ada banyak channel-channel seperti Pak Paul ini yang berani bersuara, terutama yang di Indonesia ini ya. Di Indonesia mungkin Pak Paul bisa berani lantang ya karena di luar, tapi saya berharap di Indonesia ini juga ada yang berani gitu bersuara gitu, menyatakan kebenaran bahwa jangan sampai kebebasan berpendapat kita itu kalah oleh golongan mayoritas gitu. Jadi semua itu ditentukan oleh mayoritas. Ini kan nggak betul ya. Masa kita hidup ditentukan oleh mayoritas gitu. Akibatnya ya lama-lama ya kita benar-benar ini khilafah beneran jadinya, secara nggak sadar gitu kan, secara nggak sadar seperti itu gitu. Dari perekonomian, politik ya kan, udah diatur gitu. Tadi ada yang bilang Ahok tidak berdaya. Ahok itu sudah udah mengorbankan dirinya. Jadi bukan tidak berdaya, dia sudah berusaha maksimal sampai keluarganya, sampai dia bercerai. Itu menurut saya karena dia memegang prinsip keimanan ya gitu. Jadi tidak ada yang salah dari seorang Ahok ini gitu. Justru yang kita kan dari kasus Ahok ini harusnya orang-orang Kristen itu ya mau mikul salib dan menyangkal diri gitu. Jadi pembela kebenaran gitu dimanapun kita berada gitu ya. Terus bicara soal politik, ada yang sadar nggak Nasdem itu mengusulkan Yeni Wahid ya sebagai cawapresnya Anies? Mungkin ada yang bisa ditanggapi itu efeknya bagaimana itu kalau memang kejadian cawapresnya Anies adalah Yeni Wahid gitu. Dimana Yeni Wahid itu kan salah satu panutan, ibaratnya yang golongan minoritas, banyak yang didukung oleh golongan minoritas kan, Yeni Wahid kan. Nah itu gimana itu? Terus apa jadinya nih misalnya nih kalau misalnya si Ganjar dia memilih cawapresnya Sandi Uno, dimana Sandi Uno juga cukup dekat dengan kalangan Islam yang fanatik ya. Itu apakah kita sebagai umat Kristen jadi milih siapa nih nanti di kedepannya? Karena suka nggak suka, ini nanti akan berpengaruh terhadap kejadian yang seperti sekarang ini, Pak. Gitu. Sekarang ini kan karena wapresnya kan mantan ketua MUI, ya Pak ya. Terus Menko Polkam kita juga sangat sangat fanatik ya Pak ya. Jadi mau nggak mau penyelesaiannya ya yang demo-demo itu jadinya gitu. Jadi bukan kebenaran gitu, bukan kebenaran yang
yang dia utamakan gitu, tapi masalah keamanan gitu kan, menghindari demo lah, ini bentrok fisik segala macam gitu. Karena ada kadun-kadun ini yang lebih radikal, lebih berani menyatakan pendapat kan ya. Sebenarnya kalau ngomongin jumlah yang pro, menurut saya ya, yang pro Al Zaitun atau pro PG ini sebenarnya lebih besar, tapi masalahnya silent majority, dia tidak mau turun ke jalan, debat secara lantang di media-media televisi dimanapun gitu ya. Hanya beberapa saja gelintir, kayak misalnya Dahlan Iskan atau Muldoko atau Ngabalin, yang dia memang ibaratnya dia berani pasang badan lah gitu ya. Tapi yang lain-lainnya kan kebanyakan diam ya, kebanyakan diam, tidak. Hendro Priyono sendiri yang disebut Pak Komis itu, dia tidak bersuara apa-apa gitu kan. Seharusnya PDIP ini sebagai partai pemenang pemilu dan penguasa di parlemen ya, bisa untuk melakukan lobby-lobby inisiatif gitu kalau memang ingin keberagaman ini terus diberdayakan gitu. Karena kalau menurut saya, jika tidak ada ponpes seperti Al Zaitun ini, nanti ya tidak ada tuh orang-orang yang pluralis lagi Pak, makin habis nanti, makin habis gitu, makin habis, dan akhirnya ya udah, semuanya nanti mirip kayak Bahar Smith semua gitu, Bahar bin Smith semua jadinya, kurang lebihnya seperti itu sih. Ya sekedar info saja, baru saja kan Pak Jokowi melantik ini ya Wakapolri baru ya, Pak Agus ya, kalau nggak salah, Pak Agus Andrianto. Itu Pak Agus itu yang waktu dulu dia zaman Kabar Eskrim, dia yang memberikan red notice untuk Pak Paul, hati-hati. Terus Saifuddin Ibrahim juga waktu dia masih Kabar Eskrim, beliau juga yang memberikan red notice gitu. Jadi ya kita ini hidup udah memang di tengah serigala sih Pak, itu kalau menurut saya. Dan kita harus banyak berdoa sih kalau menurut saya. Kalau perlu ya kita berpuasa gitu Pak, setiap hari Pak. Demikian Pak komentar dari saya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih Pak iPhone. Ini ada beberapa poin saya sudah dengarkan cukup banyak juga. Tapi yang saya tangkap itu kalimat yang diucapkan Pak iPhone tadi bahwa Jokowi baik. Baik ini relatif Pak. Ya, kalau saya bilangnya dia bukan baik, dia politisi, mengamankan diri. Dia tidak berani bertindak terdekat hukum saat Ahok difitnah dengan Al-Maidah 51-nya itu kan. Dia kan paham itu. Tapi karena tekanan massa yang menggunakan jubah agama ini, Pak, sifat pengecutnya Jokowi sebagai pimpinan tertinggi negara terlihat jelas bahwa dia bukan sosok yang kuat, mental dan perilakunya saya lihat mah rendah ini orang. Seharusnya kalau bicara kebenaran dia harus di depan pasang badan untuk Ahok, karena Ahok difitnah, itu satu. Yang kedua, Bapak bilang baik, ini baik di mananya Pak? Untuk siapa? Untuk yang bisa menikmati kepentingannya dipenuhi oleh Jokowi. Ya kan? Jokowi ini bukan baik Pak, licik buat saya. Bapak bisa perhatikan begitu anaknya jadi wali kota, mantunya jadi bupati di Medan, wali kota Medan itu. Ya kan? Langsung kelihatan kan periode kedua ini hasilnya minim sekali kan. Hanya mengamankan diri kan. Bagaimana dia berpikir kalau dia udah turun, dia tidak diusik-usik. Kan kelihatan politiknya selalu seperti itu kan. Jadi nggak jelas negara ini mau dipimpin dibawa kemana, nggak jelas Pak. Jadi buat saya bukan baik Pak. Ya ini saya nggak berani tegas. Saya pendukung Jokowi 2 periode Pak. SK-nya jelas Pak. Tapi melihat dia di periode kedua ini topengnya terbuka jelas ini. Memang gaya maaf ya, bukan ini ya, tapi gaya Jawanya lemah lembut kayaknya.
Tapi ini kita bicara negara, Pak, harus tegas, Pak. Aturan undang-undangnya harus jelas, dijalankan jelas. Ini kan tidak, semua bermain ini. Dengan kasus Ahok aja kan kita bisa nilai, Pak. Jelas-jelas difitnah kok bisa divonis 2 tahun. Nggak masuk akal sehat, Pak. Ya kan? Lah apa gunanya ngaku-ngaku Indonesia negara hukum? Hukum yang seperti apa, Pak? Gitu. Ya, saya Jadi, tambahin dikit Pak silakan. Peta. Silakan. Enggak, dia Jokowi orang baik. Kita itu nggak lihat orang baik, kita lihat buahnya. Seperti contoh soal CEO satu presiden perusahaan, oh dia baik sekali, orangnya baik, sosialitanya baik, tapi perusahaannya nggak making money, nggak ada hasil. Apa gunanya? Orangnya baik, tapi kerjanya nggak ada. Jadi apa kebaikannya? Ya itu deh. Pokoknya kita lihat buahnya deh. Buahnya apa? Ya. Dan Indonesia kasihan ya, Pak Andi. Indonesia 77 tahun merdeka. Buahnya apa? Hasilnya apa? Nggak ada. Ya, Dan sorry, Pak. kasihannya nih ya, Pak Andi, masyarakat Indonesia ini budayanya mengkultuskan orang. Tidak melihat hasil kerjanya seseorang, tapi mengkultuskan. Mau salah benar pokoknya gua bela. Bodoh, ini politik. Dinamika politik itu nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat apa yang dia ucapkan, dia lakukan tidak. Tidak ada yang dilakukan Jokowi. Secara hukum aja amburadul kok negara ini. Korupsinya makin banyak kan. Menteri sosialnya yang ketangkap itu kan, dia bilang berapa minggu sebelumnya akan ditindak tegas hukum mati. Begitu ketangkap, dia punya menteri sendiri. Apa yang dia lakukan? Nggak ada. Omdo aja kan. Makanya 3 menteri ketangkap korupsi. Nah, dia ke bosnya. Kok nggak bisa tahu? Nggak bisa. Ya itu contoh soal bagus. Ya kan? Ini ada Jadi, Pak Dayak Kumba nih, Pak Dayak Kumba. ayo Pak Dayak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,